maupun dalam kondisi pembelajaran jarak jauh. Langsung saja ya. Yang pertama itu adalah mendiagnosis peserta didik atau anak. Itu kita diawali dengan mendiagnosis. Mendiagnosis ini berfungsi agar kita bisa menentukan metode-metode apa yang kita gunakan, pendekatan apa yang dapat kita gunakan, media apa yang mendukungnya, terus tekniknya bagaimana. Jadi kita mendiagnosis awal dulu, yaitu kebutuhan siswanya. Siswanya itu memiliki kebutuhan khusus atau tidak. Terus kedua, bagaimana perekonomian atau latar belakang peserta didik ini. Nah, kalau dari keluarga yang kurang mampu, pastinya kalau untuk pembelajaran daring itu merupakan suatu pembelajaran yang mahal. Artinya sulit untuk kita jangkau karena mereka dalam sehari-hari aja mereka untuk makan saja masih kita tanyakan, apalagi untuk beli pulsa, beli kuota untuk pembelajaran daring ini. Jadinya itu merupakan suatu kesulitan bagi mereka. Terus bagaimana latar orang tuanya, apakah orang tuanya bisa membantunya atau tidak. Nah, dari mendiagnosis awal itu kita kan telah mempunyai beberapa hasil yang diagnosis. Jadi dari hasil itu kita bisa mengacu untuk memilih metodenya, pendekatannya, terus ada medianya, bahkan teknik dalam mengimplementasikan pembelajaran itu. Nah, memilih metode apa sih yang cocok untuk pembelajaran daring, pembelajaran luring. Itu kita harus tahu. Misalkan kalau daring kita bisa menggunakan metode pembelajaran blended learning atau basic learning, bahkan project basic learning gitu kan. Nah, atau daring gitu. Itu kita harus tahu metode-metode apa yang digunakan. Terus pendekatannya, pendekatan dengan pendekatan ceramah, pendekatan demonstrasi. Demonstrasi itu kayak kita misalkan contohnya gampang gini deh. Kayak kalau kita mau masak, kadang kita kan suka ada tuh ibu atau bapak-bapak yang menunjukkan dulu caranya bagaimana, ini bagaimana. Nah, itu yang disebut dengan demonstrasi. Nah, terus selanjutnya itu kita bisa gunakan juga media pembelajaran. Nah, media pembelajaran juga itu kita sesuaikan kembali dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai seperti apa. Terus setelah kita menentukan tujuannya dan menunjukkan kecocokan, itu kita tinjau lagi ke kriteria atau karakteristik siswanya. Nah, apakah dengan media ini walaupun memang cocok dengan tujuan pembelajarannya, apakah siswanya mampu untuk menggunakannya atau membelinya atau bagaimana gitu. Kita harus mendiagnosis lagi karakteristiknya. Nah, setelah itu kita harus tahu jenis rangsangan apa yang mau kita dapatkan setelah menggunakan metode itu atau media itu. Jenis rangsangan mungkin siswa jadi aktif atau siswa jadi berani gitu. Kita harus tahu rangsangannya apa aja yang mau kita dapatkan. Setelah itu kita juga mendiagnosis lagi keadaan latar belakang siswa. Kembali lagi kepada latar belakang siswa, karena pembelajaran jarak jauh ini kita kembalikan lagi kepada keadaan siswanya. Tidak semua siswa memiliki fasilitas yang sama, memiliki jaringan internet yang sama, itu tidak. Bahkan mungkin mereka memiliki fasilitas yang lumayan mendukung, akan tetapi jaringan internetnya yang tidak mendukung. Itu pun menjadi salah satu kendalanya. Nah, terus selanjutnya setelah kita tahu nih keadaan siswanya, terus latar belakangnya seperti apa, terus potensi media pembelajaran. Nah, potensi media pembelajaran ini tuh mencakup hanya sekedar pembelajaran itu saja atau
atau 3K itu dapat melakukannya, dapat mempelajarinya atau tidak, atau ini hanya sampai di masyarakat atau siswa yang tidak berkendala gitu. Jadi media pun kita harus telaah lebih jauh lagi, bagaimana tujuannya, karakteristiknya, terus jenis rangsangan yang ingin kita dapat, latar belakang siswanya, terus lagi jangkauan dari itunya. Nah setelah itu pasti kan kita menggunakan teknik. Sudah menggunakan teknik apa nih yang kita mau gunakan gitu. Kita memilih metode, pendekatan, media, tekniknya. Kita selanjutnya mengenali sumber belajarnya. Sumber belajar itu bisa terdiri pesan itu seperti kayak pesan WA atau pesan Telegram, itu tuh pesan. Terus juga ada orang itu kita bisa menggunakan artinya itu sebagai narasumber atau sebagai gurunya gitu. Terus ada pula bahan itu seperti modul, terus makalah-makalah atau buku-buku pelajaran, buku-buku siswa yang digunakan untuk menunjang pembelajaran. Selanjutnya juga ada alat ini tuh contohnya tuh seperti Zoom, seperti Gmail, itu merupakan salah satu alat untuk pembelajaran daring. Nah dari alat itu lingkungannya itu maksudnya apakah lingkungan tersebut untuk alat tersebut, misal alat Zoom gitu ya, untuk Zoom itu memadai atau bagaimana. Nah itu kita tidak khusus lagi lingkungannya bagaimana. Setelah dari kita memilih, mengenali, nah itu maka akan terangsang pola pembelajarannya mau seperti apa yang kita rangsang. Misalkan pola pembelajarannya yang tadinya siswa pasif menjadi aktif, terus dari yang cuma satu arah menjadi interaktif, terus yang biasanya terisolasi tekstual menjadi jejaring kontekstual. Artinya kita nggak hanya fokus di buku, tapi kita menggunakan metode-metode yang ada di internet ataupun yang disediakan oleh pemerintah gitu. Terus dari yang tidak melibatkan orang tua, kita bisa melibatkan orang tua. Nah selain itu, untuk membuat pengalaman kelas agar menjadi kelas yang produktif, nyaman, tentram, dan tidak bermasalah, itu kita harus menggunakan manajemen mau. Ada yang pernah tahu apakah itu manajemen mau? Manajemen now itu adalah yang pertama mengondisikan. Keduanya ada aktifkan. Ketiganya ada umpan balik. Nah, yang pertama kita mengondisikan. Karena kita belajar online itu merupakan tantangan yang cukup wow gitu lah ya buat seorang guru. Terutama guru pun bisa dikatakan kita belum pernah diajarkan untuk mengajar dalam kondisi seperti ini. Makanya seperti yang saya bicarakan tadi, ini merupakan loncatan kita untuk siap menghadapi era revolusi 4.0 dan Society 5.0. Nah, itu lanjut kembali ke tadi, yaitu mengondisikan. Mengondisikan itu kita terbagi dua, menjadi daring dan luring. Bagaimana cara mengondisikan daring? Nah, mengondisikan daring itu kita bisa menggunakan media Zoom. Nah, sebelum menggunakan media Zoom atau Gmeet, Google Meeting, kita memberikan arahan kepada anak-anak bagaimana membuat akun Zoom Meeting, dan itu pun harus dibimbing oleh orang tuanya, tidak boleh sendiri. Jadi peran orang tua dalam pembelajaran jarak jauh ini sangat diperlukan sekali dan sangat berperan penting. Setelah kita memberi panduan bagaimana cara membuat Zoom Meeting atau mengelolanya, kita memberitahu juga kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan selama pembelajaran daring melalui Zoom Meeting ini atau Google Meeting ini.
untuk yang daring. Nah, untuk yang daring kita bisa memerintahkan anak untuk mempresentasikan hasil belajarnya atau kerjanya itu. Nah, kemarin kan anak kerjain tugas nih, lalu kita presentasikan nih. Jadi anak-anak lain pun bisa menjawab pertanyaan anak yang mempresentasikan itu, atau pula ada umpan baliknya gitu. Nah, selanjutnya itu yang terakhir adalah umpan balik. Seperti tadi, kita membuat aktif dulu kan. Setelah aktif ini pasti akan ada yang namanya umpan balik. Umpan balik seperti apa sih yang kita inginkan sebagai guru gitu saat pembelajaran daring? Itu yang pastinya anak itu walaupun belajar jauh, belajar mandiri, tapi tetap aktif, tetap memahami, betul kan? Nah, kalau betul, benar. Oke, kita umpan balik. Umpan balik di sini berfungsi sebagai sarana kayak pemahaman gitu. Kayak bagaimana anak mengerjakan tugas nih, tapi anak tuh nggak tahu bener apa tidak. Sedangkan guru tidak memberikan umpan baliknya. Umpan balik itu misalnya bisa respon guru, Bu, apakah ini benar? Sedangkan kalau gurunya tidak menjawab, anak itu akan bingung. Saya aja belajar susah, saya nggak ada yang memantaunya. Ini bagaimana saya bisa mengerjakan tugas? Akhirnya disitulah akan muncul yang namanya siswa malas belajar. Makanya umpan balik ini sangat penting sekali karena untuk memberitahu apakah yang dikerjakan oleh anak itu sudah benar atau tidak. Terus selain itu, kalau nggak ada umpan balik dalam pembelajaran, itu namanya pembelajaran itu akan sia-sia saja. Lalu kita melihat keadaan sekarang, banyak sekali kan anak-anak murid atau anak siswa yang mereka tuh malas belajar, mereka tuh acuh tak acuh tentang pembelajaran, bahkan mereka ada yang benar-benar udah mengabaikan. Sudahlah, saya tidak belajar pun saya akan diluluskan. Nah, itu merupakan salah satu efek dari tidak membuat kelas itu menjadi aktif gitu. Nah, terus bagaimana nih ada anak murid yang kayak bener-bener pasrah, bener-bener kayak angkat tangan gitu, aku nggak mau belajar saat daring, aku nggak mau gitu. Itu bagaimana guru harus melakukan? Nah, untuk seorang guru pastinya jangan menyerah dong ya. Kita harus semangat. Kalau kita yang menyerah, bagaimana anak murid kita? Itu akan jauh lebih menyerah. Kita walaupun kita tidak bisa, kita harus menunjukkan bahwa kita bisa. Nah, ini untuk seorang guru ya. Terus selain itu, guru pun memang harus tidak bisa berdiam saja di zona nyaman. Kita sebagai guru harus mau tidak mau, kita harus melangkah lebih awal dari anak-anak tersebut. Apalagi tantangan untuk guru-guru di masa depan adalah teknologi. Bagaimana kalau guru tidak menguasai teknologi? Apa yang akan terjadi? Kita bagaimana untuk mengajar gitu? Teknologi di tahun yang akan datang itu merupakan sebuah alat yang selalu beriringan, tidak akan bisa terpisahkan. Maka dari itu, ini dengan adanya wabah seperti ini akan menjadikan diri kita berjiwa baja. Berjiwa baja itu artinya kita kuat. Selain itu, ini memelekkan mata kita yang selama ini selalu merem gitu, selalu tak peduli dengan pembelajaran yang sejatinya pembelajaran atau pendidikan ini merupakan sebuah poros utama sebuah negara. Kalau kita tidak punya pendidikan yang luas, maka bagaimana akan dengan negara ini? Apakah negara ini akan maju atau akan terpuruk? Nah, oleh sebab itu, dalam mengelola kelas itu kita wajib sekali. Tapi inti dari semua yang telah saya jelaskan tadi adalah mengelola kelas itu bagaimana kita bisa mengenali lebih dalam tentang peserta didik kita, kebutuhan peserta didik kita, serta orang tua kita yang selama ini mungkin sebagai guru terlalu menganggap orang tua
meremehkan orang tua gitu. Padahal tanpa orang tua yang baik, tanpa bimbingan orang tua yang baik, pendidikan tidak akan berjalan lancar saat ini. Dan ini pun menjadi sebuah pukulan keras pula kepada orang tua, sebab yang kita lihat tidak sedikit banyak orang tua yang mengabaikan anaknya. Bahkan mereka tentang pendidikan anaknya pun mereka tidak lanjut. Ini menjadi pukulan mereka bahwa mengajar atau mendidik anak itu tidaklah segampang mereka lihat selama ini. Jadi dalam kondisi seperti ini, memanusiakan hubungan adalah kunci utama, poros utama agar kita sukses. Selain itu, kita harus menguatkan dan yang pastinya semangat terus untuk menjalankan hidup ini. Oke, terima kasih. Itu adalah tips-tips yang bisa saya sampaikan. Kita ulangi kembali, yaitu pertama kita mendiagnosis awal. Setelah mendiagnosis awal, kita memilih metodenya. Setelah memilih metode, kita mulai meneliti atau memahami, menelaah lagi metode, pendekatan, media, tekniknya gitu, agar tercapai pola pembelajaran yang pasif menjadi interaktif, yang satu arah menjadi interaktif, yang kontekstual menjadi jejaring yang pertamanya terisolasi tekstual menjadi jejaring kontekstual, yang orang tua nggak melibatkan diri menjadi orang tua ikut turut andil dalam pembelajaran. Selain itu, kita bisa menggunakan manajemen mau dan yang pastinya kita sebagai calon guru ataupun menjadi guru, kita harus selalu semangat dan kita tidak boleh menyerah. Oke, terima kasih. Maaf jika banyak kesalahan. Yang cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.